warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau melakukan perjalanan menuju ke Gunung Sumbing lewat jalur pendakiannya, jalur pendakian Kaliangkrik Butuh ya, Butuh. Jadi kali ini niatnya saya mau solo hiking atau pendakian sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berangkat. Ya, oke, kita udah sampai di base camp Butuh Kaliangkrik. Jadi kita sampai pukul 11 ya, 11 kurang 15 menit. Ya oke, jadi kita ada di perjalanan dari base camp menuju ke pos 1. Nah, kira-kira kita udah jalan sekitar ya 20 menitan lah. Kalau untuk kondisi jalannya masih berupa makadam ya. Ya, makadam atau batu yang tanam. Kita baru di perjalanan dari pos simpang ojek ya, jadi ojek berhenti di belakang sana. Sekarang kita anak tangga ya, jalurnya anak tangga. Tadi makadam yang disusun rapi untuk motor, kalau kita sekarang di jalan anak tangga. Jadi kalau dari kata warga di sini tadi tinggal 10 menit lagi. Oke, semangat, gokil. Pos 1 lur, gila. Pos 1. Jadi kalau kita perjalanan tadi ini hampir 1 jaman ya. Jadi kita mulai stopwatchnya itu di pertengahan jalan gerbang pendakian. Berarti kira-kira ada 1 jaman. Ya 1 jam 15 menit lah. Oke, gokil. Pos 1. Ya oke, kita melanjutkan perjalanan lagi dari pos 1 ke pos 2. Nah, di pos 2 sekarang sudah jam 11 jam 1 lebih 40 menit. Nah, tadi istirahat setengah jam buat minum, terus sholat ya, terus kita lanjut lagi. Oke, gokil. Tanjakan lur. Semangat. Ya, mari Mas. Oh, udah deket tuh? Ya. Wah, deket gak turun? Sendirian Mas? Iya Mas. Akhirnya sampai pos 2. Tapi emang pos 2 dari pos 1 ke pos 2 itu memang gak ada, ya hampir gak ada ya, hampir gak ada bonusnya. Dan nanti juga di pos 3, 4 itu kita banyak naik turunnya. Pos 4 kemungkinan nanti akan banyak dijumpai tanjakan. Oke, semangat. Jam sekarang udah jam 3, berarti 1,5 jam ya kira-kira. Itu 1,5 kalau nggak salah. Sepi. Ada pada turun tadi. 2.400 ya. Ini hampir setinggi perahu. Nah, ini pos 2 ke pos 3 kayaknya lebih santai karena memang seingat saya itu jalannya nggak terlalu nanjak, tapi sistem perjalanannya adalah contouring, mengikuti kontur ya, atau mengikuti garis ketinggian, jadi nggak terlalu curam.
itu dingin sih, tapi ya enak juga. Oke, mari kita minum. Oke, kita udah sampai di sungai kedua. Ya tadi kalau ada sungai pertama yang agak kering, ini adalah sungai kedua. Kalau tadi, nah ya nanti mohon dikoreksi kalau yang tahu. Ini beneran sungai kedua atau bukan? Karena tadi saya menghitungnya ini 2, ya sungai yang kedua dari pos 2. Nah, tadi katanya bisa ngambil air di sini sih. Tapi kalau menurut saya ini disarankan jangan ngambil ke kubangan kayak gini, yang dari bawah-bawah, karena lebih baik mengambil itu agak yang di atas sana, agak di atas sana, karena memang mungkin jarang dilewati oleh pendaki sehingga sampah-sampah, sehingga mungkin ada juga yang meludah di jalur pendakian itu bisa terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang disebabkan oleh manusia. Makanya kalau misalnya mau mencari air dari sungai-sungai yang ada di Gunung Sumbing ya, terutama di Kalianggrek ini, ya paling tidak ngambilnya di atas sana. Tapi kita nggak akan loncek sana karena kita masih banyak persediaan airnya. Dan hati-hati, di sini terkenal dengan batuannya yang licin. Jadi memang di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan licin kayak gini, nggak kelihatan. Tapi di sini diwanti-wanti oleh orang base camp, kalau misalnya mau ambil air itu harus hati-hati karena memang batuannya tuh licin ya. Gimana nggak licin? Karena dialiri oleh air terus, kena sinar matahari, ya banyak lumutnya, ya banyak lumut. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oh itu adalah punggungan. Nggak tahu masih ada berapa punggungan lagi yang harus kita itari ya. Kita harus melewati itu. Jadi memang jalur karakteristik dari jalur Kalianggrek ini di Butuh itu memang mengelilingi Sumbing. Jadi kan kalau kalian tahu base camp Kalianggrek Butuh itu kan letaknya di selatan. Nah makanya di pos 2 sampai pos 4 nanti kita akan berjalannya mengitari lereng seperti ini. Kalau kalian lihat di peta itu kan seperti itu. Ya ini juga enak sih, nggak terlalu menyiksa, karena memang kalau mengitari lereng atau jalurnya contouring seperti ini lebih enak dan lebih bersahabat juga. Tuh, kita harus mengitari itu, saya nggak tahu, lupa harus berapa kali punggungan yang harus diitari. Itu ada sungai lagi. Ya, oke, beruntung di pendakian pada kali ini kita didukung oleh cuaca yang bersahabat, nggak panas, nggak dingin. Oke, kita lanjut lagi. Oke, setelah kita melewati punggungan tadi, ternyata masih ada punggungan lagi. Oke. Jadi kalau yang belum tahu apa itu punggungan, ya seperti namanya ya, punggung. Kalau bahasa lainnya itu igir atau ya kalau kalian membayangkan seperti pematang sawah, itu kan bentuknya seperti gundukan. Nah, sama. Yang dimaksud punggungan yang ada di sini itu adalah yang berbentuk seperti punggung atau pematang sawah, cuma dia titiknya lebih tinggi. Sedangkan yang ada sungai di sana itu merupakan lembahan. Nah, jadi untuk lembahan ini dia kebalikan dari punggung. Kalau punggung itu merupakan dataran ya, dataran.
dataran yang memang ada di atas atau dia semakin naik ke sini. Sedangkan kalau lembahan, dia biasanya kalau di gunung-gunung itu biasanya dialiri oleh air. Ya, cekungan, benarnya cekungan, sedangkan itu menonjol ke atas. Ini menonjol ke dia cekung ke bawah dan dia menonjol ke atas. Jadi itu perbedaan antara punggungan dan lembahan. Nah, biasanya pendakian itu jalurnya itu ada di punggungan. Kenapa kok nggak di lembahan? Karena kalau di lembahan itu biasanya rawan dengan tebing terjal atau jurang. Makanya di punggungan itu lebih aman dan jelas dia naik dan menuju ke puncak. Oke, itu ya. Ada pendaki lain? Oke, kita lanjut lagi. Mas. Iya, Mas. Ada di depan sendiri. Oh, jadi kayaknya juga banyak yang itu di pos 4 kok sendiri. Ya sendiri naik lagi di pos 4. Wah, mantep berarti. Saya kesiangan juga ini tadi. Tadi ngecamp di mana? Tadi nginep di pos 3. Pos 3. Ini dari Jogja lah ya? Dari Jogja. Jenengan? Solo. Yang sendiri tadi dari Jogja juga? Jogja kayaknya ya. Karena di IG-nya itu kan kita lihat loh, kalau yang sendiri ya. Ya sono kancane ya. Oke, moga Mas hati-hati. Siap. Mas. Nggih. Menuju puncak impian di hati. Oke, kita udah sampai di pos 3 ya. Di ini yang akan jadi campground area kita. Kita berdirikan tenda. Mari Mas. Mata airnya masih ada nggak Mas di sana? Apa Belum. Saya belum. belum ke sana? Ini kan di sini. Iya kayaknya nggak di sini. Banyak Mas, yang camp di pos 4 banyak. Banyak loh. Ramai. Takutnya apa? Berarti udah turun tadi jenengan dari puncak? Belum. Oh, belum. Besok. Besok oh, bareng. Teman. Oke, udah jadi tandanya. Wah, di pos 3. Jadi dibantu oleh Panggal lah. Mau video lupa. Mengeluarkan menu-menu kita, bahan-bahannya. Nah, kita niatnya ya, saya niatnya itu makannya itu malam ini itu makan mie. Oke.
pagi kita makan oseng-oseng, terus kita masak nasi, ada sambal. Sepertinya kita akan mulai tidur ya. Istirahat sebentar. Kita doakan saja semoga besok pagi cuaca yang cerah, biar nggak terlalu gelap lah. Sumpah ini enak banget tidur, terus makan tidur. Nanti paling bangun jam 12 sampai jam 1 karena kedinginan. Oke, kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Lights off. Oke, sekarang kita akan summit ya. Summit walaupun udah kesiangan, jam 6 lebih 20 menit. Tapi kita akan melakukan perjalanan menuju puncak. Maksimal kita akan sampai pukul 11. Sampai nggak sampai, entah pukul 11 kita harus turun ke pos 3. Biar nanti kita bisa masak. Terus kita bisa persiapan turun menuju ke base camp. Ya. Oke, di depan sana udah pos 4. Akhirnya pos 4. Gila. Gokil. Itu pos 4 menuju puncak curam sekali, Bung. Ya, nikmatin aja. Nanti jam 10 kalau misalnya belum sampai puncak, kita tetap turun. Kita nggak mengejar puncak. Gokil. Oke, sekarang udah jam 8 pagi. Tadi sampai pos 4 itu tepat jam 7. Jam 7-an ya, jam 7 lebih 30 menit. Setengah 8. Kalau dipikir-pikir ya, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4 itu cukup memakan waktu 2 jam. Oke, kita sekarang ada di puncak. Kondisi cuacanya sudah berkabut. Oke, mari kita lanjutkan. Kita targetkan jam 10 itu kalau sampai puncak ataupun nggak sampai, kita harus turun agar kita bisa jam 11 bisa di pos 3 packing, masak, lalu kita pulang. Oke, udah sampai di Simpang Kawah dengan puncak sejati. Jadi ini kalau kalian lihat di belakang saya itu adalah simpang dari kawah. Nah, kalau ke puncak sejatinya ke sini, ke bawah, nanti memutari hubungan bukit yang ada di sini. Nah, itu lewat sana. Nih. Oke, kita ke puncak karena ini masih jam 9. Nyata estimasi waktu kita cuma 3 jam ya, 3 jam. Dari pos 3 ke simpang puncak itu 3 jam. Jadi ya ini cepet sih hitungannya.
Ya, lanjut. Bentar lagi puncak. Naik ke puncak gunung. Itu puncak. Warungnya tak